Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, pujian serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih terus-menerus menitipkan nikmat iman, Islam sehat wal afiah sehingga kita masih dapat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul, beribadah, berjamaah bersama-sama, yang mudah-mudahan kita berharap Allah mengistiqomahkan hati kita semua. Itu kita lakukan sampai sakaratul maut menjemput kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam keadaan baik, sedang mengerjakan yang baik, di tempat yang baik, di tengah-tengah orang yang baik, di waktu yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ini baru mau dipoto nih Pak. Udah lama enggak di sini, belum pernah di ini. Hari ini, pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita ya kemarin karena ditunda. Nah, ada jalan-jalan saya diajak tapi saya nggak bisa. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa juga. Jalan-jalannya agak jauh lagi Pak, Masjid Nabawi gitu, Al-Aqsa gitu. Kita lanjutkan kajian kita dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, karangan atau yang ditulis oleh Al-Imam Abi Zakaria Yahya Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi yang wafat tahun atau abad 6 Hijriah. Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau, Allah kumpulkan kita bersama beliau, dan mudah-mudahan juga kita diberikan keberkahan dari menimba ilmu dari salah satu kitabnya At-Tibyan, dan kita akan mendapat atau diakui sebagai murid beliau. Kita kirimkan surah Al-Fatihah buat beliau, buat orang tua kita, guru-guru kita yang lain yang mungkin sudah kita tidak ingat lagi nama-namanya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka semua, Allah maafkan mereka, Allah angkat derajat mereka. Dan wabil khusus juga saudara-saudara kita yang belum dapat hidayah, semoga Allah anugerahkan hidayah, petunjuknya, taufiknya. Juga yang sedang sakit, agar Allah angkat penyakitnya. Yang punya masalah, Allah ringankan masalahnya, Allah berikan solusi, dan Allah selesaikan permasalahannya. Ala hadhihi wa ala qalin salihah wa ila hadratin nabi al-mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pagi hari ini kajian di ujung bulan Rajab, karena Jumat nanti kita sudah masuk Sya'ban. Menurut kalender kita lihat, jadi malam Jumat sudah masuk 1 Sya'ban. Entah ada kemungkinan kita puasanya bareng-bareng, tapi lebarannya beda Pak, kalau dari kalender ya, karena ada yang 29, ada yang 30 hari puasanya. Dan hari ini hari libur bertepatan pada tanggal 27 Januari plus 27 Rajab. Ini di sana sini diperingati peringatan Isra Mi'raj. Peringatan boleh nggak Pak? Kalau dalam usul fiqh tidak ada anjurannya, tapi juga tidak ada larangannya, maka mubah aja.
Jadi yang mengatakan sunnah berlebihan, yang bilang bid'ah juga keterlaluan. Mubah-mubah aja, Pak. Gitu. Jadi al aslu fil asya al ibahah, itu kaidah fikihnya. Segala sesuatu dalam kaidah fikih itu asal muasal aslinya itu hukumnya ibahah atau mubah, boleh aja. Illa ma dallat dalil ala tahrimihi, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Ini enggak ada dalil keharamannya, larangannya, tapi anjurannya juga enggak ada. Maka mubah aja. Ya mau ngeringatin silakan, enggak ada. Tapi yang kadang lucu gitu, ngelarang-larang peringatan hari besar Islam, Maulid Nabi, tapi hari raya pernikahannya dirayain. Hari raya kelahiran ustadznya dirayain. Nah, itu ya. Jadi ini peringatan Isra Mi'raj. Kajian at-tibyan fi adab bihamil Quran, karena tentang Quran, kaidah atau adab tentang Quran pasti sangat relevan tentang Isra Mi'raj. Ada pertanyaan, Ustaz, di Quran enggak ada peristiwa Mi'raj. Ya, makanya jangan percaya jangan sumber hukumnya cuma Al-Quran, tapi hadis juga. Al-Quran itu bicara tentang Isra-nya, tapi Mi'rajnya Nabi yang jelasin. Ngapain aja Nabi? Ada pertanyaan juga, ini kaum Mu'tazilah yang nggak percaya Nabi Isra itu dengan jasad, karena jasad kita materi, sementara Allah imateri. Yang materi dengan imateri tidak akan pernah berjumpa. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan kalau Allah kepengen, nggak ada yang mustahil. Nah, oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan Isra Mi'raj Nabi itu dengan jasad dan ruh. Mana dalilnya Allah sendiri yang mengatakan asra bi abdihi, Allah memperjalankan hambanya bi abdihi. Kata-kata abd dalam bahasa Arab itu hamba yang berupa jasad dan roh. Kalau cuma roh aja Allah nggak akan mungkin bicaranya atau bahasanya abdi. Abd itu hamba. Nah, asra bi itu kalau memang Nabi jalan, nggak akan mampu Nabi, karena Nabi manusia. Tapi kata Allah asra bi, Allah yang jalanin, Pak. Semut, ya Pak, 1 jam 2 jam ke Rangkas Bitung kira-kira bisa nggak, Pak? Nggak bakal bisa semut jalan. Tapi kalau kita yang jalanin, tempelin di kereta, nyampe, Pak. Kita yang jalanin tuh semut, ya. Punya kucing kesayangan, suruh jalan dari sini ke Rangkas Bitung, 2 jam nggak bakal nyampe. Tapi kalau kita yang bawa, ya kita yang ngajak jalan naik kereta, 2 jam pun nyampe. Begitupun juga Nabi kalau disuruh jalan ke Masjidil Aqsa 1 malam, jangankan ke Sidratul Muntaha, ke Masjidil Aqsa nggak bakal mampu, apalagi 15 abad yang silam. Tapi kalau Allah yang jalanin, Pak, nggak ada yang mustahil. Maka yang belum pergi haji, belum pernah ke Mekah, kalau kita ngerasa nggak mampu, kita minta Allah yang jalanin, Pak. Waiting listnya panjang Ustadz, di Banten ini sampai 30 tahun nunggunya. Ya, itu dari pemerintah. Tapi kalau Allah yang udah ngundang, semuanya jadi mudah, Pak. Maka panjatin doa. Jangan kepengen doang, doa nggak pernah, ikhtiar juga ada, gitu. Gitu, Pak. Jadi semua punya hajat-hajat begitu. Kalau kita ngajak Allah, Allah yang udah jalani nanti sangat mudah. Itu tentang Isra Mi'raj. Oleh karena itu kalimatnya itu penutup dalam ayat tadi, innahu huwas samiul, Allah Maha pendengar lagi Maha melihat. Kita masuk ke fasal selanjutnya, subbab baru dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalil Quran. Nanti sambil kita singgung-singgung Isra Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal atau subbab. Fil yang pegang bukunya di halaman 57. Fil muhafazati 'alal qiraati bil lail, anjuran untuk menjaga kebiasaan baca Quran di malam hari.
para ahli Quran baca malam hari. Yang minimal surat Al-Mulk Pak sebelum tidur Pak habis Isya. Sebagian ada yang mengatakan hadisnya dhaif, tapi kalau buat fadilul amal, apalagi yang ngomong itu banyak para wali, para ulama Pak. Fadilahnya di antaranya Allah menjaga diri kita nanti dari azab kubur kalau dawamin sampai akhir hayat baca surah Al-Mulk. Yan bagi an yakuna i'tina'uhu bi qiraatil Quran fil laili aktsar. Dianjurkan hendaknya para ahli Quran untuk memperhatikan bacaan Quran pada malam hari lebih banyak. Di siang hari kita sibuk dunia kerjaan gini, malam hari Pak jangan sibuk lagi sama dunia. Loh ya, paksa diri kita banyakin buat Allah, buat ibadah, ngaji. Kadang kita main WA scrolling handphone itu berjam-jam kuat, tapi ngaji baru satu halaman udah capek. Udah bosen. Wa fi sholatil lail aktsar, terutama ketika sholat malam. Seringkali kita terfokusnya Pak sama jumlah ayatnya, jumlah rakaat. Habis buru-buru dua rakaat sholat lagi. Sebenarnya lebih afdol kita 2 rakaat tapi bacanya panjang-panjang, dirinya panjang. Kan Nabi itu begitu Pak, sholat qiyamul lailnya tuh panjang-panjang. Jangan kita banyak 12 rakaat tapi pendek-pendek. Yang nggak hafal gimana tuh kalau ada standar Quran begini besar nih, kan ada yang dibeli Pak, bisa kita baca di rumah, dibaca. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran 113-114, min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yasluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Di antara ahli kitab itu ada orang-orang yang lurus Pak megang ajarannya. Ummatun qa'imatun, lurus, nggak macam-macam. Yatluna ayatillah ana al-lail, mereka membaca, melantunkan ayat-ayat Allah pada malam hari. Wahum yasjudun, mereka pun sujud di hadapan Allah. Jadi sholat 5 waktu itu yang Nabi terima Isra Mi'raj, 5 perintah 5 waktu. Tapi sholatnya Pak dari sebelum Nabi Muhammad udah ada syariat sholat. Dari Nabi Ibrahim sholat, Nabi Musa sholat, Nabi Sulaiman sholat. Makanya Nabi Sulaiman, tapi ada yang cuma diri doang, ada yang cuma zuhur aja, belum 5 waktu. Makanya Nabi Sulaiman meninggalnya saat apa? Itu kan lagi sholat Pak. Nah, tapi nggak ada yang tahu gitu lama gitu. Pasukannya itu tentaranya tahu ketika tongkatnya sudah rapuh. Oh, kok nggak bangun-bangun itu. Ibrahim ketika meninggalkan anak istrinya, beliau mendoakan liyuki musola, agar mereka semuanya menjadi para penegak sholat. Berarti sholat, cuma sholatnya belum 5 waktu syariatnya. Yu'minuna billahi wal yaumil akhiri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas salihin. Ciri orang-orang soleh itu Pak, termasuk kita Pak, kuntum khair ummah ukhrijat linnas. Ayatnya selanjutnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Itu yang kita lupa atau tinggalin. Kita ini umat terbaik tapi punya visi, punya tanggung jawab apa Pak? Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang pada kita takut gitu. Ya, amar ma'rufnya pada berani, nahi mungkarnya apa lebih takut lagi. Nah, bukan orang biasa aja, pejabat RT RW pada takut, lurah, gubernur, presiden masih takut, bongkar pagar laut aja takut. Padahal pakai bambu Pak. Iya Pak.
Itu kerakusan manusia, Pak. Nggak cukup darat, lautan. Masya Allah. Jadi iya, anak cucu kita dulu kita dulu masih remaja masih sering Pak ngelihat ladang, empang, orang sini bulak, lapangan. Anak cucu kita sekarang bukan hanya nggak ngelihat, bahkan nggak kenal empang apaan. Bisa jadi Pak ke tahun-tahunnya berikutnya bukan hanya empang, ladang, pantai pun nggak bisa. Kenapa? Udah dipetakin semua sama oligarki. Dan itu saya dengar memang masih saya mahasiswa. Itu pesisir Jawa itu udah bukan kita semua yang punya. Tinggal dikapling-kaplingin doang. Jadi kalau orang baru kaget sekarang, ya kemana aja gitu. Iya. Jadi yang dulu kita bisa di pantai-pantai tidur-tidur nggak, sekarang nanti nggak bisa. Masuknya bisa mahal. Dulu Ancol aja masuk ratusan ribu Pak. Tapi begitu diambil Anies itu kan walaupun masuk sekarang cuma 20.000. Ya kalau ya ini yang pemimpin nggak cuma jujur tapi berani Pak. Ya tadi amar ma'ruf. Nah, orang jujur, benar, baik nggak cukup sekarang. Berani juga. Kalau pengecut buat apa juga. Nah, makanya pilih pemimpin tuh yang jujur, benar, baik. Itu kan rangkumannya apa? Soleh. Ditambah berani Pak. Yang begini-begini berani. Nah, ada orang mabok, takut. Gimana gitu? Minggir gitu. Atau ya pengurus-pengurus masjid gitu Pak. Jangan takut kalau ada yang, karena itu ciri kita sebagai umat terbaik dan ciri orang-orang soleh berani amar ma'ruf nahi munkar. Ulama-ulama dulu seperti itu. Bahkan dengan keyakinan akidah dia taruhannya. Ya, Imam Hambali lebih memilih disiksa, diperiksa, dicambuk, dipenjara daripada merubah keyakinannya, karena kaum Mu'tazilah maksa beliau untuk menyatakan bahwa Quran itu makhluk. Menurut Imam Hambali Quran itu bukan makhluk, tapi kalam Allah. Tapi dipaksakan oleh pemerintah saat itu yang berkolaborasi dengan faham Mu'tazilah yang meyakini bahwa Quran makhluk. Siapa orang yang tidak mengakui bahwa Quran makhluk, penjara, termasuk Imam Hambali. Itu disiksa. Cuma begitu doang, Pak. Ini kan banyak, ya memang banyak perjuangan kita tuh makin berat karena di dalam barisan orang musuh-musuh Islam itu, kezaliman itu, ada orang-orang yang ngaku Islam juga gitu. Maka musuh Islam itu sebenarnya apa? Bukan orang, bukan kafirnya, tapi zolimnya Pak. Orang kafir kan kalau nggak musuhin umat Islam nggak diparangin Pak. Cuman ketika dia udah merangin umat Islam baru Pak diorang. Tapi sebaliknya orang Islam, kalaupun dia satu agama sama kita Pak, tapi kalau dia zolim, itu harus kita lawan Pak. Nah, kata Nabi, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang zolim dan yang dizolimi. Sahabat nanya, kalau yang dizolimi kita tolong wajar, tapi ini yang menzolimi kok kita disuruh tolong juga. Gimana penjelasannya Rasulullah, dan bagaimana cara nolongnya? Karena kata Nabi, orang yang zolim kalau nggak ditolong untuk dihentikan, dia akan terus berbuat zolim. Lalu meyakini kezaliman yang dia berbuat itu sesuatu kebenaran. Maka menolongnya adalah menghentikannya Pak. Maka jihad yang paling besar itu bagaimana kita menyatakan kebenaran di depan sultan jair, kata Nabi, di depan penguasa yang zalim. Ya kalau jadi ulama nggak berani ngomong gitu, makanya saya masih senang kalau di majelis ulama masih ada ulama, kiai, buya, guru
yang berani lantang untuk menyatakan itu. Ya, makan gratis tapi orang-orang iuran. Ini gratis dari mana gitu? Kalau nggak mampu ya nggak usah lah. Saya ingat ketika lihat berita-berita gitu Pak, kisah Nabi Sulaiman yang minta izin sama Allah untuk memberi makan seluruh makhluknya 1 hari aja. Tapi beliau sujud minta ampun ketika semua kekayaannya baru dikasih yang di laut aja habis Pak. Allahu Akbar. Baru yang di laut doang, belum yang daratan. Nah, maka kita jangan sesumpah makan gratis. Memang dari dulu kan pertanyaan gitu, duitnya dari mana? Kalau duitnya dari ngutang juga bukan gratis padahal. Ya. Kita lanjutin. Wa tsabata fi sahihain, dan telah terdapat keterangan atau riwayat dalam kitab as-sahihain, maksudnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahihain, kalau sahih 1, sahihain 2 kitab sahih. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ni'mar rajulu Abdullah, sebaik-baik atau seutama-utama hamba atau laki-laki adalah Abdullah. Maksudnya Abdullah anaknya Umar bin Khattab ya, Abdullah bin Umar. Lau kana yusolli minal lail, kalau dia sering sholat malam. Walaupun Nabi nyebutnya Abdullah bin Umar, maksudnya tuh semuanya kita Pak, sebaik-baik seutama orang itu yang sering sholat malam. Jadi bukan yang pakaian bagus, bukan yang jabatan tinggi. Wa fil haditsil akhar fi sahih, di hadis yang lain dalam kitab sahih, walaupun di sini enggak disebut tapi maksudnya adalah Sahih Bukhari, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi juga bersabda, ya Abdullah, wahai Abdullah, maksudnya lagi-lagi Abdullah bin Umar, la takun misla fulan, jangan kamu seperti orang yang itu tuh. Nah, Nabi enggak fulan. Kenapa? Kana yaqumul lail tsumma taraka, dulu dia sering sholat malam, lalu sekarang dia enggak pernah lagi, tinggalin gitu. Ini maksudnya Nabi ngajarin supaya istiqomah. Maka di hadis lain Nabi bilang, khairul a'mal, sebaik-baik amal, dawamuha wa in qallat, istiqomahnya walaupun sedikit. Jangan apalagi baru belajar qiyamul lail langsung 12, langsung 8, nanti besok-besok capek, bosen. 2 aja Pak dulu. Tapi istiqomah udah berbulan-bulan baru nambah. Tapi memang Nabi kalau bangun malam dimulai setelah wudhu, sholat 2 salat sunnah yang ringan. Itu hadis Aisyah begitu. Ya, maka ulama menjelaskan yang 2 rakaat yang ringan itu dimulai Nabi adalah 2 rakaat sholat sunnah wudhu. Jadi jangan panjang-panjang. Kuliah sama qul huwallah rakaat kedua. Baru qiyamul lailnya tuh. Kalau yang ngerasa banyak dosa, sholat taubat dulu Pak. Taubat. Setiap sujud kita istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, atau astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala dika. Sambil sebelum paginya itu kita baca isinya apa sih, jadi kita bisa meresapi makna sayyidul istighfar. Atau doanya istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita ngaku salah, banyak dosa gitu. Bahkan ulama-ulama mengatakan, termasuk ulama-ulama mengatakan kalau kita banyak hajat, alih-alih kita banyak minta hajat dulu, mendingan istighfar aja dulu. Karena kalau dosa kita udah dihapusin Allah, itu penghalang-halang dari doa kita sudah hilang Pak, sangat mudah. Tapi hajat kita sampaikan banyak, tapi dosa kita belum sampein, ya tetap aja Pak dosanya doanya berbalik. Maka istighfar itu gitu bro. Warwa at-Tabrani, diriwayatkan juga dari Imam At-Tabrani wa ghairuhu dan yang lainnya, an Sahal bin Sa'ad
radhiyallahu an, dari Sahal bin Sa'ad, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, syaraful mukmin qiyamul lail, kemuliaan seorang mukmin adalah terletak pada qiyamul lailnya. Jangan udah tua 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun nggak pernah qiyamul lail. Ngapain aja ente di dunia? Ya, masih tidur, tidurnya udah kayak orang ini pingsan. Paginya dunia tidur, nggak pernah qiyamul. Wal ahadits wal athar fi hadza katsirah. Hadis-hadis tentang ini dan asar, qaul-qaul atau pernyataan-pernyataan para sahabat tentang keutamaan qiyamul lail ini banyak sekali, kata Imam Nawawi. Jadi nggak disebutin di sini semua. Jadi qiyamul lail jangan nunggu nanti Ramadan 10 hari terakhir, waduh. Di grup dah. Di mana qiyamul yang ramai ya? Nyari ramainya lagi gitu. Janjian jam 2, i'tikaf jam 2. I'tikaf Nabi sebenarnya nginep. Kita i'tikaf baru jam 2. Subuh pulang. Itu pun bawa bantal, bawa handphone, apa aja dibawa. Ini mau i'tikaf mau camping ini. Kalau Nabi itikaf nginep Pak 10 malam. Iya, makan dibawain, makanya nggak pulang. Tapi karena ulama ada kasus banyak sekarang orang masih kerja, ya bolehlah itikaf pulang kerja langsung ke masjid. Nanti habis subuh dia berangkat lagi, pulang ke rumah, berangkat ke kantor lagi, karena masih itu kewajiban juga kan. Tapi kalau yang nggak ngapain nginep Pak. Bahkan itu dilanjutkan oleh para istri Nabi sepeninggal Nabi. Jadi Siti Aisyah ketika wafatnya Nabi telah wafat, beliau pun iktikaf Bu. Apalagi sekarang insya Allah perempuan lebih aman. DKM itu juga menyambut tamu-tamu Allah ini yang pada mau iktikaf, bersih-bersih, apa itu kamar mandinya, kerannya dicek-cek semua. Mic ini buat imam. Ini tadi kurang bagus Ustaz. Kalau karena tuh kalau ini sounding itu saya termasuk yang sensitif gitu kalau ini, karena termasuk dulu di pondok bagian begituan Pak. Jadi kalau toa mainan saya dulu di pondok itu. Jadi kalau ada acara-acara di pesantren tuh saya yang pegang dekor apa, termasuk miking itu suara gitu. Makanya gitu-gituan jangan semua orang Pak, 1-2 orang aja udah. Jangan semua banyak, ya jangan banyak tangan. Ya, suaranya. Kalau baterai sudah mulai ini langsung ganti. Jangan pas udah perform baterainya layah ya walayamut. Enggak hidup, enggak mati tapi nyut-nyut gitu. Kayak kepala nyut-nyutan, nyut-nyut ya. Karena gini Pak, ketika kita imam, ada mic itu kalau dia nggak bagus, suara yang belum keluar dari gitu kayak kesedot, jadi kita capek Pak. Gitu. Karena itu jadi nggak ngepas itu. Selanjut, waqad jaa an Abil Ahwas al-Jumshami qala, telah datang satu riwayat dari Abil Ahwas al-Jushami, beliau ini tabi'in. Qala in kana rajul la yatrukul fustata turuqan ay ya'tiyahu lailan. Andai kata seorang laki-laki atau seseorang mengetuk tenda atau datang pada satu malam, fayasma'u li ahlihi dawiyan kadawiyin nahal. Ini mirip kayak dulu kita di kampung-kampung kita. Maka dia akan mendengar apa sih namanya itu, anggota isi rumahnya itu tenda di malam hari, dawiyan kadawiyin nahal, suara seperti suara, kalau bahasa Arabnya itu as-saut la yufham, suara yang nggak dimengerti, jadi ngong gitu, so kayak gitu. Itu maksudnya dulu Pak, kalau kita ke kampung-kampung, apalagi malam itu rata-rata semua rumah kayak kedengaran begitu, orang pada tadarus. Di Indonesia juga dulu nggak tahu deh sih.
Makanya itu yang hilang Pak sekarang. Sekarang orang habis maghrib langsung handphone. Ya. Ya lupa. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Ente bid'ah. Nabi nggak pernah ngajar istighfar begitu. Pakai mic. Tapi assalamualaikum warahmatullah. Main handphone. Istighfarnya katanya bid'ah, tapi dia main handphone, gimana sih? Nah, di maghrib di rumah TV pada nyala. Zaman dulu nggak ada Pak, habis maghrib ngaji semua Pak. Nah ini yang hilang. Jadi muaranya rumah juga Pak. Orang tua sekarang nggak terlalu peduli. Bahkan orang tuanya udah pulangnya malam. Gimana mengontrol anaknya? Qala fama balu haula'i ya'manuna ma kana ulaika yakhafun. Lalu dikatakanlah, bagaimana bisa mereka orang-orang datang ke kampung itu merasa aman, sementara di tempat lain dia ketakutan. Kenapa? Isinya ahli Quran semua Pak, tuh kampung. Quran itu bacaan mulia. Siapapun yang bersentuhan dan apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran, dia akan jadi mulia. Malam diturunkan Al-Quran jadi malam paling mulia, Lailatul Qadar. Bulan di mana Quran diturunkan jadi bulan paling mulia. Malaikat yang membawa itu kepada Nabi Muhammad juga malaikat yang paling mulia. Nabi Muhammad yang diturunkan Quran kepada beliau adalah Nabi yang paling mulia, dan umat yang diturunkan Quran kepada mereka adalah umat yang paling mulia. Maka kalau pengen jadi hamba Allah yang paling mulia, jangan jauh-jauh dari Quran. Ini sejalan hadis Nabi dari Utsman bin Affan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Pengen jadi mulia gimana tapi jauh dari Quran, balas baca, udah nggak bisa baca malah jauh. Sekali baca cuma 1 ayat 2 ayat. One day one ayat itu Pak baru orang yang belajar Pak. Kalau Bapak yang udah ahli Quran jangan one day one ayat. One day one juz lah. One day one juz sebenarnya Pak nggak berat kalau gitu. Satu juz itu 10 lembar, bolak-balik 20 halaman, ya Pak. Jadi kalau setiap habis sholat fardu 2 lembar, selesai Pak 1 juz 1 hari. Wa an Ibrahim an-Nakhai qala, dari Ibrahim an-Nakhai dia berkata, kana yuqalu, dikatakan oleh orang-orang, banyak orang-orang ahli hikmah ulama, iqra'u minal lail walau halabasyatin, bacalah dalam di Quran pada malam hari walaupun syatun itu kambing betina sudah mengeluarkan susunya. Ada yang tukang kambing, tukang susu. Kalau kambing udah ngeluarin susunya kira-kira jam berapa Pak? Hah? Udah malam. Jadi kalaupun udah malam baca Quran. Wa an Yazid Ar-Raqashi, dan dari Yazid Ar-Raqashi qala, beliau berkata, idza ana nimtu, kalau aku tidur, tsumma istaghaistu, lalu aku sadar, bangun maksudnya bangun, tsumma nimtu, aku tidur lagi, fala namat ainaya, ketika itu aku tidur lagi, sesungguhnya mataku enggak tidur, merem doang maksudnya gitu. Jadi banyak ahli Quran tuh yang hafiz Quran kalau dia merem Pak, termasuk naik kereta, dia lagi murojaah itu. Dia merem tapi mulutnya qomat kamit gitu ya. Itu lagi murojaah. Di kereta atau di pesawat. Qultu ini maksudnya Imam Nawawi yang berkata, wa innama rujjihat salatul lail wa qira'atuhu liqaunihi ajma' lil qalb. Sesungguhnya nilai keutamaan salat malam, wa qiraatuhu, dan membaca Quran pada malam hari, liqauniha ajma' lil qalb. Kenapa dianjurkan kok malam yang lebih banyak? Karena kata malam itu lebih menyatukan hati kita, membuat hati kita lebih khusyuk Pak. Karena begitu siang kan kita sibuk dengan dunia, lagi tenang di kamar anak
berisik, anak nangis. Di tempat kerja lagi mau baca, kantor atasan udah nyuruh sibuk, Pak. Maka di malam kalau kita masih sibuk lagi dunia, kapan kita punya buat berduaan dengan Allah, berduaan dengan Quran? Maka malam itulah yang kita banyak luang, kita perbanyak. Wa ab'ad minasyagilat. Ya, pada malam itu kita sudah jauh Pak dari kesibukan wal mulhiyat, aktivitas yang melalaikan kita, wat tasarruf fil hajat, dan yang sudah dari kegiatan yang memikirkan banyak-banyak hajat. Tadi yang saya bilang banyak kegiatan kalau siang, pengen ini pengen itu. Wa aswan minar riya, dan terjaga dari riya kalau malam. Kan nggak ada yang ngelihat. Kita aja berdoa sama Allah, berdoa sama Quran, Allahu Akbar. Ini nikmatnya, Pak. Bagi orang yang sudah mendapatkan senang berjam-jam begitu, Pak, berarti dia insya Allah sudah manisnya iman, ya, lezatnya berduaan sama Allah, lazzatul iman, lazzatul taqwa, lazzatul ibadah, mendapatkan kelezatnya bersama Allah, bersama Quran. Wa ghairihi minal mukhabatat, dan yang lain-lain, amalan yang lain yang sia-sia. Ma jaa asyar'u bihi min ijadil khairat fil lail. Di samping adanya tuntunan dari syariat terdapatnya kebaikan-kebaikan di malam hari. Fa innal isra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana lailan. Ketahuilah bahwa Isra-nya Nabi, Mi'raj Nabi adalah pada malam hari. Begitupun Isra Mi'raj Nabi kan malam hari. Turun Quran, inna anzalnahu fi, sesungguhnya kami turunkan Quran itu di malam, kata Allah, bukan siang. Maka malam ini ada banyak keutamaan untuk ibadah, berdoa. Nabi juga mengatakan dalam pesan kita ada 4 pesan Nabi. Afsus salam, tebarkan salam dimanapun kepada siapapun yang kalian kenal ataupun enggak kenal. Ini juga sunnah yang lupa, hilang. Kita salam yang kita kenal doang, atau namu doang, assalamualaikum. Itu pun kadang salah, Pak. Kumnya panjang, assalamualaikum. Kumnya panjang gitu. Yang kedua, afsus salam wa at'imut ta'am, ngasih makan orang. Apalagi orang habis ngaji, wah ngasih makan, enak tuh Pak, dapat pahala. Ya kan? Habis pengajian, majelis, berselawat. Wa sallu bil laili wa annasun niyam, kata Nabi, lalu bangkit dari tidur, sholat ketika orang banyak tidur. Orang sedang miliaran manusia pada tidur, mimpi-mimpi dalam tidurnya, kita bangun Pak, kuatin kaki kita, dengkul kita angkat. Ustadz, tapi berat, ngantuk-ngantuk. Awal-awal dia paksain Pak, biarin baca Al-Fatihah masih ngantuk-ngantuk. Di awal-awal paksain, nanti kedua, tiga terus, insya Allah Allah kuatin. Gitu. Maka sebelum tidur doa juga sama Allah tuh sebelum tidur, ya Allah bangunin saya, kuatin badan saya untuk bangun qiyamul lail. Dan jangan jauh-jauh Pak, jangan kalau masih belajar jam 2, nggak usah, nggak apa-apa, nggak mepet ke subuh nggak apa-apa. Jam 4, setengah 4 bangun, 2 rakaat, 4 rakaat, capek rebahan aja dulu. Gitu. Nanti udah nikmat baru tuh mau bacanya panjangan, baru jam 2, jam 3 kita bangun, kan? 1 rakaat 1 juz. Ini kan nanti Ramadan katanya mau 1 rakaat 1 malam 1 juz. Ya, tarawihnya. Nah, kalau boleh, iya. Jangan imamnya doang yang 1 juz. Makmumnya duduk dulu, ntar kalau udah mau dikit lagi ruku baru berdiri. Aneh, imamnya doang yang baca 1 juz. Kan ada yang begitu. Udah mau ruku baru bangun dia. Imam yang baca dia yang capek. Ya, jadi kalau nggak pelajari, nggak dimulai dari dikit, bagaimana kuat yang banyak. Wa hadisu yanzilu rabbukum kulla lailatin ila sama'id dunya. Ada hadis juga, ini Imam Bukhari, riwayat Bukhari, diriwayatkan bahwa Allah turun setiap malam, kulla laila ila sama'id dunya, ke langit dunia. Hina yamdi syatrul laili,
menjelang pertengahan lewat setengah malam berarti sepertiga malam. Fayaqul, lalu Allah berfirman, hal min da'in faastajibalah. Apakah ada yang meminta kepadaku, maka pasti aku akan kabulkan. Tapi makna turun begini Pak, bedanya Ahlus Sunnah wal Jamaah sama orang-orang Wahabi, Salafi. Ustaz-ustaz Salafi itu Wahabi, kalau di YouTube jelasin turunnya Allah, mereka gambarin seperti kita turun dari angkot, turun dari kendaraan, atau turun dari bangku, turun begitu Pak, turun. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak menjelaskan itu. Makna turun itu artinya turun rahmat Allah, turun malaikat Allah, turun pertolongan Allah, gitu Pak. Jadi ditakwil, bukan turun begitu. Kenapa? Sifat turun begitu mengarah kepada hadas atau perbuatan baru. Maka Allah tersucikan dari perbuatan-perbuatan yang baru seperti makhluk. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ingin mengatakan Allah turun seperti itu seperti makhluk. Jadi Allah menurunkan, maksud di situ adalah turunnya malaikat Allah atau turunnya rahmat atau pertolongan Allah. Wa fi sahih, dalam Sahih Bukhari juga dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, fil laili sa'atun yastajibullah fiha ad-du'a kullal lail. Setiap malam ada waktu-waktu di mana Allah mengijabah doa-doa setiap orang. Maka cari itu, dan ulama menjelaskan itu ada di sepertiga malam. Kalau di setiap minggu Pak, ada waktu yang mana paling mustajab adalah di hari Jumat dan ba'da asar. Itu sering kita lalai, kita malah nonton TV, kita lagi di jalan. Hari Jumat di sore hari. Kalau setiap tahun ada di bulan Ramadan, yaitu tepatnya yang mana yang terbaik di Ramadan, 10 malam terakhir, gitu Pak. Warawa sahibu Bahjatil Asrar, dan diriwayatkan oleh pengarang kitab Bahjatul Asrar yaitu Nuruddin Abdul Hasan Asy-Nufi bi asnadihi an Salman al-Atmati, dengan sanad dari Salman al-Atmati, qala, beliau berkata, raaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fil manam yaqulu syi'ran, aku melihat Ali bin Abi Thalib dalam mimpiku, beliau berkata, laulal ladzina lahum wirdun yaqumuna wa akharuna lahum sardun yasumuna, andai ada orang, tidak ada orang yang berit baca Quran dalam malam hari, dan atau tidak ada orang yang puasa di siang hari, laduk dikat ardukum min tahtikum sahara. Udah jam 6 ya. Li'annakum qaumu su'in ma tuti'una, tentu tanah di bawah kalian akan berguncang di malam hari, di akhir malam, karena kalian ada, li'annakum qaumu su'in, karena kalian adalah orang-orang atau kaum yang buruk atau jahat, matuti'una, yang enggak pernah taat. Sampai malam aja masih enggak mau bangun, sibuk, siang sibuk, malam enggak bangun. Itu yang kita lalai. Wa'lam anna fadilatal qiyam bil lail wal qira'ah fihi tahsulu bil qalil wal katsir. Maka ketahuilah, kata Imam Nawawi, fadilahnya, keutamaan bangun malam dan bacanya itu bisa banyak ataupun sedikit. Tadi yang saya bilang. Kalau yang baru belajar jangan langsung banyak. Wa kullama katsura kana afdal, walaupun dikatakan kalau lebih banyak lebih bagus. Tapi orang baru belajar mau langsung banyak enggak bakal mungkin, Pak. Illa an yastau'ibal lail kullahu, tetapi itu di luar kalian begadang di malam hari. Fa innahu yakrahu dawamu alai, justru yang hal itu dimakruhkan. Sepanjang malam enggak tidur baca Quran. Nah, itu justru dimakruhkan, Pak, nggak boleh. Wa illa an yadurra bi nafsi, kenapa? Karena itu akan memperburuk dirimu atau memudaratkan dirimu. Wa mimma yadullu ala husulihi bil qalil hadir, dan
yang menjadi sandaran bahwa yang dikit juga adalah punya keutamaan adalah hadis Ibnu Abdullah bin Amr bin As, hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Siapa orang yang bangun malam dengan 10 ayat, dia insya Allah tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Siapa orang yang bangun dengan 100 ayat lalu dia ditulis sebagai orang yang taat atau bertakwa. Wa man qama bi alfi ayah kutiba minal muqantirin. Siapa orang yang bangun malam lalu dengan 1000 ayat dia ditulis sebagai orang-orang yang dapat pahala berlimpah ruah. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Wa hakka as-Sa'labi an Ibnu Abbas, dan diriwayatkan dari Sa'labi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, man shalla bil lail raka'ataini faqad bata lillahi sajidun wa qa'iman. Siapa orang yang salat malam walaupun cuma 2 rakaat, Allah tulis dia setara dengan dia salat semalam suntuk. Insyaallah. Ya, jadi niatnya Pak, yang terpenting niatin kita bangun malam untuk mendekatkan diri kepada Allah 2 rakaat, tambah lagi nanti 2 rakaat. Kalau sudah kuat dan udah jadi biasa, insya Allah akan nambah sendiri. Begitupun baca Quran, jangan kita nunggu Ramadan pengen mantengin setiap hari 1 juz, tapi kita nggak mulai dari hari-hari sebelum Ramadan. Mulai dari 1 halaman, lalu 2 halaman, 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, 5 lembar, terus nanti udah biasaan 1 juz. Ini kebanyakan orang nunggu Ramadan lalu pengen tadarus 1 hari 1 juz, berat Pak, berat pasti gitu. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi bahan untuk memotivasi diri kita, wabil khusus menyongsong bulan suci Ramadan. Kita bersiap diri untuk menjaga kesehatan walafiat sehingga bisa mengisi bulan Ramadan dengan berbagai aktivitas termasuk qiyamul lail dan tadarus Al-Qur'an. Silakan jika ada yang mau ditanya. Iya, mana Pak Haji dulu. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menegakkan keistiqomahan, apakah kita bisa memvonis diri kita di saat tidak istiqomah itu sebagai orang yang munafik? Karena kan istiqomah itu kan konsisten. Ya. Terkadang sifat kemanusiaan itu cenderung fluktuatif, maksudnya pasang surut gitu. Apakah diri kita bisa memvonis bahwa itu suatu kemunafikan? Seperti itu. Itu aja coba Ji. Ya. Yang kedua, lanjut. Kita sholat malam itu kan amalan pribadi. Jadi ada sholat kita, jadi ada amalan berjamaah. Kita belum bahas amalan ibadah berjamaah, amalan berjamaah. Tadi tebal salam, itu doa yang saya. Tebal salam yang maksud itu kan bukan hanya assalamualaikum. Apa maksudnya lebih dalam tebal salam itu? Ini termasuk kita amalan ini berjamaah ya. Ini kalau berjamaah baik saling kita menurut berjamaah. Tapi ada tebal salam yang mungkin jelas bukan atau pribadi, apakah itu berjamaah juga tebal salam itu? Apa maksudnya di situ tebal salam? Apakah kita tunggu saudara kita atau lain juga? Ada lagi biar sekalian satu lagi. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar dari Palestina itu kan akan terjadi peperangan, krisis kelaparan semua, berbondong-bondong lagi ya sebenarnya. Kamu bersama ke sana. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana dengan Mekah dan Madinah? Termasuk makmur juga. Makmur. Iya.
Mekah Madinah apakah makmur juga? Oh. Udah. Ya, terima kasih pertanyaan-pertanyaannya. Atau dari ibu-ibu satu? Ada? Nama. Hah? Tenawan. Ya, pertama Haji Atma, istiqomah. Kalau kita masih misalnya ibadahnya ntar Senin, ntar Kamis gitu kan, bolong-bolong, apakah itu menunjukkan kita munafik? Kalau masih belajar ya tidak, Pak Haji. Namanya masih belajar. Tadi Nabi sindir itu, ya jangan la takun misla fulan, jangan ya Abdullah la takun misla fulan. Wah Abdullah jangan seperti orang yang itu tuh. Dulu dia rajin qiyamul lail, kalau sekarang ya mungkin kalau itu qiyamul lail lalu Nabi sebutkan salah satu kebaikannya. Tapi kalau kita mau umumkan atau kita pakai kata-kata lain, mungkin dulu dia rajin ke masjid, sekarang enggak. Dulu rajin sedekah, sekarang enggak gitu, pelit gitu. Dulu dia rajin qiyamul lail, sekarang enggak. Itu Nabi sindir. Kemana tuh orang? Kok jadi jangan begitu. Walaupun kata Pak Haji tadi al-iman yazid wa yanqus, iman itu kadang turun, kadang naik, itu. Makanya kenapa kita diantaranya minta diajarkan sama Nabi untuk meminta istiqomah. Allahumma rzuqnal istiqomah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Atau di hadis lain Nabi ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala din. Itu kan supaya hati yang sering bolak-balik karena itu. Tadi doa juga yang Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung dari sifat lemah dan malas. Ini tubuh kayaknya bawain malas gitu oleh ibadah. Itu kita minta sama Allah. Itu salah satu yang diajarkan Nabi. Nabi aja mengajar kita. Jadi kadang kita lagi malas, lagi bawaannya nggak mau ngapa-ngapain. Anak sekarang bilang mager. Ibadah juga mager. Ya, itu istiqomah. Jangan sampai, apalagi Nabi di hadis lain mengatakan gitu. Yadrusul Islam kama yadrusul wasus saib. Islam akan pudar seperti pudarnya warna baju kita, Pak, di akhir zaman. Dulu kita beli baju warna biru, sekarang kita anggap masih biru, padahal birunya udah beda. Banyak orang di akhir zaman ngaku masih Islam, padahal jangan Islamnya udah luntur. Ya, hatta la yudra masyamun wala salatun wala nusukun wala sodakotun wala nusukun, kata Nabi, sampai orang nanti yang ngaku Islam dia nggak paham apa itu sholat, apa itu puasa, apa itu sedekah atau zakat, apa itu haji. Dia ngaku Islam tapi nggak ngerti itu. Dan itu terjadi di beberapa tempat. Saya pernah lihat itu di Turki itu banyak orang Islam ditanya tentang haji, tentang puasa nggak tahu. Nggak tahu, Pak, puasa. Dia tahu Ramadan puasa tapi nggak tahu. Jangan sampai ini apa yang diwanti-wanti Nabi itu terjadi dari diri kita sama keluarga kita. Maka kita minta berlindung. Nah, dan kalau lagi sedang belajar bertahap itu, makanya perlu, Pak, itu pentingnya kita punya teman soleh, teman-teman baik. Kita lagi down, lagi datang magernya ini, ada yang ngingetin, Pak Haji, kemana nih, nggak kelihatan tadi subuh. Itu kan ada yang ngingetin. Ayo dong kita ini. Kalau ketemu orang-orang baik pasti ngomongin yang baik-baik, Pak. Kalau ketemunya ahli ibadah ngomongin tentang ibadah, ya Pak, kapan lagi kita umroh? Oh kemarin umroh, ayo kita kapan nih planning nih jamaah Jabal Rahmah kita ziarah ke makam Imam Bukhari, ya kan? Ya kan? Jadi kalau masjid itu tiga, kata Nabi kan, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sama Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa belum, kapan Al-Aqsa? Jadi ngomongnya ibadah terus. Tapi kalau orang-orang jahat kan pasti ngomongin tentang jahat. Ntar malam minggu rumah siapa lagi kita setronin, ngomongin. Itu ngomongin gitu. Jadi pengajian ini pekan ini pengajian di mana nih gitu. Ngomongin tentang itu. Itu penting, Pak. Jadi kalau masih belajar tidak dikatakan munafik.
Ya munafik namanya istiqomah. Makanya belajar itu perlu teman-teman soleh, perlu guru dan sebagainya. Kedua, amal jamaah, amal jama'i. Afsus salam sama salat. Apa yang disebut salat? Ya, yang dimulai dari takbiratul ihram sampai salam. Takbiratul ihram apa Pak kalimatnya? Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Beda. Nah, ada imam yang Allahu Akbar. Oh imam. Oh Akbar. Takbiratul ihram itu bukan ek. Ada yang azan juga gitu. Allahu Akbar. Oh kok ek jadi ek. Akbar. Nah, ini makanya filosofi salat. Kenapa Allahu Akbar? Ketika kita sebelum sholat itu kita di kepala kita nih isinya duit, jabatan, dunia. Ketika datang menghadap Allah, Allahu Akbar, semuanya jadi kecil, Pak. Allah yang maha besar. Sampai surat ruku itu apanya kan segitiga, Pak, siku. Lalu maka ketika kita ruku ini kan kita lurus itidal itu kan yang lurus, adil, menegakkan keadilan. Makanya bacaannya Robbana. Kalau yang tadi, yang sebelumnya kan Maha Suci Tuhanku, Robbighfirli warhamni, itu semuanya doanya ke aku. Tapi ketika itidal Robbana lakal hamdu. Karena menegakkan keadilan nggak bisa sendiri, Pak, harus rame-rame. Jangan rajin ngaji tapi menegakkan keadilan pada takut. Banyak orang ngaji ini sikap ngajinya sama kesosialnya masih bertentangan, Pak. Ada orang sering ngaji tapi sama harta warisan rakus. Bukan punyanya diembat. Punya adiknya diembat. Tapi ngaji kan gimana itu? Gitu kan? Ada orang ngaji terus rajin tapi pelitnya 7 turunan, Pak. Ada juga, Pak, yang royal sama orang, sama saudaranya pelit. Nah ini juga bukan agama, nggak begitu. Sama saudaranya pelit. Nah jadi berarti sholatnya itu belum dipahami. Ketika sujud, otak yang selama kita nuhankan otak, lalu Allah suruh sujud, kepala kita di bawah dari pantat kita. Kita disuruh rendahkan di hadapan Allah, nggak ada yang sombong. Kepala kita disuruh sujud di bawah, rata dengan tanah. Sampai salam, assalamualaikum, yang tadi Pak tanya itu salamnya emang kalau salamnya begitu. Tapi salam makna filosofinya kita disuruh menebarkan kebaikan dimanapun kanan kiri kita tinggal di dunia ini. Orang Islam yang sering sholat harus ngomongnya menyebar kebaikan, tindak tanduknya menebar kebaikan, damaian, ketentraman, nyenengin hati orang. Gimana orang sering sholat jamaah di masjid tapi nyakitin orang mulu? Nah gitu, sama tetangga usil, gimana? Belum tercermin, Pak. Maka Nabi bilang tadi afsus salam. Ada sahabat yang menerjemahkan secara harfiah, dia nyebarin salam setiap ke pasar, assalamualaikum, dapat pahala juga, Pak. Tapi pemahaman dia tapi ada yang mempraktikannya bukan seperti menyebarkan kedamaian di mana, ketentraman, kebaikan. Itu, Pak. Jangan jadi orang mukmin kok di mana aja berada dia jadi biang kerok. Dia bikin asal aja gitu, usil aja gitu. Nah ini yang amal jamaah gitu. Jadi menebar kebaikan tuh rame-rame bisa, Pak. Ini kapan di Jabal Rahmah ada kegiatan sunat massal gratis. Nah nanti nikah massal, yang orang-orang nggak mampu mau nikah modalin, Pak. Jadi jangan cuman jamaah bagi takjil doang gitu. Banyak sekali gitu. Jadi kan karena ada orang mau nikah, Pak, dia di bawah tangan cuma nggak didaftarin ke KUA karena dia nggak punya duit. Maka tahu ada yang terus misalnya kegiatan misalnya akhir tahun pelajaran bagi-bagi tas, alat sekolah buat anak-anak yatim yang pada banyak sekali. Karena sebenarnya, Pak, untuk memberikan orang hidayah taufik itu orang-orang kaya, Pak, punya peluang lebih besar daripada orang yang nggak punya duit. Preman-preman itu, Pak, bisa ditarik jadi orang
pengurus masjid jadi taat sama Muhammad itu orang-orang kaya. Karena mereka kan rata-rata sebenarnya nyari buat perut, Pak. Coba kalau orang-orang kaya mikirin begitu, ikut dakwah. Wah, luar biasa, kayak Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar Siddiq yang kesenangannya itu bebasin budak siapa beli bebasin. Budak bebas beli ya. Ini orang kaya kalau ada yang begini ya Pak di Pamulang gitu. Yang ketiga tentang Palestina. Makanya saya bilang kemarin kita sudah tahu semua di Amerika ada kebakaran yang di luar nalar, dijelaskan Los Angeles dan seterusnya, bahkan kota yang sangat enak, aman, dan situ Hollywood itu habis Pak dengan api. Dan itu tidak bisa dijelaskan oleh ilmuwan apapun dan nggak bisa dipadamkan karena memang tornado Pak. Tornadonya bukan angin, api. Kalau orang Indonesia nyebutnya puting beliung. Iya, itu baru putingnya doang Pak. Baru putingnya doang udah habis. Makanya saya mengatakan tidak ada yang sia-sia doa kita. Doa silahul mukmin. Kita terus doain saudara-saudara kita Palestina. Kita nggak bisa bantu dengan melawan dengan senjata. Allah yang akan turunkan bala tentaranya. Apinya, anginnya punya Allah semua, air. Nah sekarang belahan yang negara kemarin tuh yang saya lihat lagi itu air Pak, air laut pada tingginya sampai ke gedung tinggi itu ombaknya. Nah itu di Amerika. Jadi akhirnya memaksa Israel sekarang gencatan senjata karena memang yang menyokong mereka lagi sibuk juga gitu. Nah, saking kewalahannya dia mau mindahin ke 2 juta orang Gaza ke Indonesia. main mindahin tadi. Nah memang ada hadis Nabi sampai akhir zaman nanti kalau Palestina sudah bebas itu udah makin dekat sama kiamat Pak. Orang Yahudi habis ya udah dekat kiamat udah. Imam Mahdi turun, Nabi Isa muncul, Dajjal pun muncul, itu sepaket tuh Pak. Kalau Imam Mahdi, Nabi Isa sama Dajjal sepaket. Yang enggak seluruh dunia bisa dimasukin Dajjal kecuali 2 tempat, Makkah dan Madinah. Itu Makkah Madinah. Termasuk salah satunya memang yang daerah-daerah tandus itu, yang dulu tandus itu makmur, buah-buahan banyak. Nah sekarang udah banyak Pak di Arab tuh gitu, yang dulunya tandus sekarang tanah-tanah merah mereka impor, tanahnya diimpor, nanam sayuran, nanam buah udah gampang sekarang itu. Dan Sungai Nil kering nanti, tanda-tandanya banyak, nanti ada kajian tersendiri akhir zaman. Jadi kalau Makkah didoakan oleh Nabi Ibrahim ya jadi makmur. Sekarang kan udah makmur Pak. Jangan dari air Zam-Zam aja yang nggak habis-habis itu orang Makkah, orang Saudi udah makmur Pak. Dari air Zam-Zam aja yang nggak habis-habis. Belum yang daerah-daerah wisata, kalau dibilang wisata gitu, tempat ibadah itu Makkah yang iklankan Allah langsung Pak. Dia nggak perlu iklan ke bikin iklan, tapi Allah langsung di Al-Quran, orang tiap tahun pergi umroh, haji dan seterusnya. Jadi kalau dibilang Makkah dan Madinah makmur ya sekarang sudah lebih makmur, jauh lebih makmur daripada zaman Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Dan kota yang nggak akan dimasukkan Dajjal ya Makkah dan Madinah. Maka beberapa ulama ada yang stay di Makkah Madinah karena sudah menjelang sudah di akhir zaman. Dan insya Allah kita sekuat tenaga dengan menjaga diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita dari fitnah Dajjal. Sekali lagi salah satunya adalah Nabi berwasiat agar mengamalkan surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Baca, anak-anak cucu kita suruh hafal, suruh baca untuk menghindari atau melindungi diri dari fitnah Dajjal di akhir zaman. Mudah-mudahan itu bermanfaat, dan ini hari libur kita isi pengajian, mudah-mudahan liburnya tambah barokah dan kita bisa sama-sama
insya Allah memasuki bulan suci Ramadan yang tinggal 1 bulan lagi dalam keadaan sehat walafiat. Allah lapangkan rezeki kita, Allah kuatkan fisik kita untuk mengisi bulan suci Ramadan dengan berbagai aktivitas amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita berdoa di penghujung kajian kita. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Allahumma alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatana min ahlil Qur'an wa min hafizil Qur'an wa min hamil Qur'an wa min ashabil Qur'an. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arfa' darajatana bil Qur'an. Allahumma ja'alna ya Allah min ahlil Qur'an, Allah min ahlil jannah, Allah min ahlil jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.